Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada program pemerintah yang idenya bagus banget, tapi pas dijalankan di lapangan kok jadi berantakan? Nah, di sesi kali ini kita akan coba bongkar misteri itu. Kita akan sama-sama merakit sebuah perangkat analisis semacam toolkit buat ngerti kenapa rencana-rencana yang niatnya baik itu seringkali justru gagal total. Coba deh bayangin skenario ini, yang kayaknya sering banget kita lihat. Pemerintah kota punya niat super baik, menata pedagang kaki lima atau PKL biar kotanya lebih rapih. Rencananya udah ada, lokasi baru juga disiapin. Kelihatannya gampang kan? Tapi apa yang terjadi? Pedagang nolak, koordinasi antar dinas amburadul, dan ujung-ujungnya targetnya nggak tercapai sama sekali. Nah, ini dia teka-teki utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari teka-tekinya. Lalu, kita bakal bangun toolkit analisis buat Anda. Habis itu, kita bakal nyelam ke masalah dari sisi manusianya dan juga sistemnya. Belajar milih pendekatan yang paling pas dan ditutup dengan kesimpulan yang praktis. Anggap aja kita lagi ngerakit kacamata baru buat melihat masalah publik dengan lebih jernih. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan bedah lebih dalam lagi kasus penataan PKL tadi. Tujuannya, biar kita benar-benar paham kenapa sih rencana yang di atas kertas kelihatan sempurna, pas di lapangan malah jadi kacau balau. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Pakai kasus PKL tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apa karena perencanaannya aja yang jelek? Atau jangan-jangan ada kekuatan-kekuatan lain yang nggak kelihatan yang bikin program ini gagal total? Pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita selama pembahasan ini. Nah, buat jawab teka-teki tadi, kita nggak bisa cuma ngandelin asumsi atau kira-kira. Kita butuh alat yang tajam. Di bagian ini, kita akan mulai merakit toolkit analisis Anda. Isinya adalah serangkaian lensa yang powerful dari teori tata kelola yang bakal bantu kita melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Ini dia kelima lensa kita. Ada lensa principal agent yang ngelihat hubungan antara si bos dan si pelaksana. Terus ada lensa pemangku kepentingan buat memetakan semua pihak yang punya kepentingan. Lensa sistem buat nyari efek domino yang gak terduga. Lensa manajemen publik buat ngecek kesehatan organisasinya. Dan terakhir, lensa aksi kolektif yang ngebahas kenapa kerja bareng itu susah. Tenang, kelihatannya banyak, tapi kita akan bedah satu persatu pakai kasus PKL tadi biar gampang. Yuk kita coba pakai dua lensa pertama. Kenapa mulai dari sini? Karena pada akhirnya semua kebijakan publik itu selalu berurusan sama manusia. Sama motivasi mereka, kepentingan mereka, dan hubungan antar mereka. Semuanya tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke, lensa pertama, teori agensi. Konsepnya simpel banget. Ada pihak yang ngasih perintah, kita sebut prinsipal, dan ada pihak yang ngejalanin perintah itu, kita sebut agen. Masalahnya di mana? Seringkali si agen di lapangan itu tahu lebih banyak kondisi real daripada si prinsipal di kantor. Atau lebih parahnya lagi, tujuan mereka sebenarnya beda. Nah, di celah inilah program bisa gagal. Coba kita terapkan ke kasus kita. Apakah wali kota sebagai prinsipal punya informasi yang sama persis dengan petugas di lapangan sebagai agen? Apa tujuan wali kota buat menata kota itu sama artinya dengan tujuan si petugas yang mungkin cuma pengen tugas cepat selesai tanpa ribut? Nah, di sini nih, potensi masalahnya mulai kelihatan kan? Lensa kedua kita adalah teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Teori ini ngingetin kita bahwa kebijakan itu bukan cuma urusan dua pihak aja. Wah, salah besar. Ada banyak banget kelompok yang terlibat, dan semuanya punya kepentingan yang beda-beda, bahkan seringkali bertentangan. Ini udah kayak jaring laba-laba kepentingan yang super rumit. Yuk kita pikirin lagi kasus PKL, selain pemerintah dan pedagangnya, siapa lagi coba yang terlibat? Bisa jadi ada pemilik toko permanen yang ngerasa disaingi, ada pelanggan setiap PKL yang nggak mau lapak favoritnya pindah, ada warga perumahan yang keganggu sama keramaiannya. Nah, pertanyaannya, dalam rencana relokasi itu, kepentingan siapa yang didengerin dan siapa yang dicuekin? Ini sering banget jadi biang kerok kegagalan. Jadi biar gampang bedainnya, gini, teori agensi itu fokusnya vertikal, ke hubungan atasan-bawahan. Alatnya ya pengawasan, insentif atau hukuman. Sementara teori pemangku kepentingan itu melihatnya horizontal, ke semua pemain yang ada. Alatnya adalah partisipasi dan kolaborasi. Keduanya penting banget buat ngebongkar masalah dari sisi manusianya. Oke. Kita udah lihat masalah dari sisi orang-orangnya. Sekarang yuk kita coba zoom out. Kita pakai lensa berikutnya yang akan bantu kita ngelihat gambaran yang lebih besar. Soal struktur, proses, dan lingkaran umpan balik yang seringkali nggak kelihatan mata. Selamat datang di teori sistem. Teori ini ngajarin kita kalau kebijakan itu kayak melempar batu ke kolam. Nggak cuma bikin satu riak, tapi banyak riak yang saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Kunci di sini adalah nyari efek samping yang tidak terduga. Niatnya mindahin PKL biar rapih,
efek sampingnya malah pusat ekonomi kecil di area itu jadi mati total. Berikutnya, teori manajemen publik. Ini lensa yang super praktis, fokusnya ke dapur organisasinya. Pertanyaannya simpel aja. Organisasinya ini mampu nggak sih ngejalanin tugasnya? Orangnya ada yang jago nggak? Duitnya cukup? Aturan main atau SOP-nya jelas? Seringkali loh, rencana bagus itu gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena mesin organisasinya aja yang mogok. Dan lensa terakhir di kelompok ini adalah teori aksi kolektif. Lensa ini fokus ke satu pertanyaan, kenapa ngajak orang kerja bareng itu susah banget? Teori ini menjelasin kenapa bahkan ketika semua orang tahu kolaborasi itu penting, tetap aja sering gagal. Ada masalah kayak penumpang gelap atau free rider. Tahu kan yang maunya nikmatin hasilnya aja tapi nggak mau ikut susah payah. Ditambah lagi kurangnya rasa percaya, ya udah, macet deh kerjasamanya. Nah, setelah kita mendiagnosis masalah pakai kelima lensa tadi, sekarang waktunya kita cari obatnya. Lensa-lensa itu bantu kita biar nggak salah pilih resep. Di bagian ini kita akan lihat berbagai model tata kelola yang bisa kita pilih sebagai solusinya. Intinya ada 3 model utama. Pertama, model hierarkis. Ini model komando dari atas ke bawah. Cocok buat tugas yang simple dan jelas. Kedua, model partisipatif yang ngajak publik ngobrol. Ini bagus buat dapat dukungan dan kepercayaan. Dan ketiga, model kolaboratif, di mana semua pihak jadi mitra setara. Ini paling pas buat mecahin masalah yang super rumit dan butuh solusi bareng-bareng. Sekarang kita balik lagi ke kasus andalan kita. Dengan semua kerumitan pemangku kepentingan dan potensi efek sampingnya, menurut Anda, model mana yang paling pas? Apa cukup dengan model komando, di mana pemerintah tinggal kasih perintah? Atau jangan-jangan mereka harusnya pakai pendekatan yang lebih melibatkan para pedagang dan warga sekitar dari awal? Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah masalahnya pakai berbagai lensa dan lihat pilihan obatnya, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Kita akan coba berikan solusi yang lebih konkret untuk teka-teki awal kita. Jadi apa yang bisa dilakuin secara beda? 2 hal ini bisa jadi prinsip umum. Pertama, libatkan mereka yang terdampak dari awal. Pakai model partisipatif, ajak asosiasi pedagang ngobrol sebelum rencananya jadi, bukan setelahnya. Kedua, pastiin mesinnya siap tempur. Perkuat manajemen publiknya. Siapkan tim khusus, kasih anggaran yang jelas, dan pasang target yang terukur buat ngawal prosesnya. Kelihatannya sederhana, tapi ini yang sering banget dilupakan. Dan inilah hasil dari perjalanan kita. Anda sekarang bukan lagi cuma sekedar tahu kenapa sebuah program gagal. Anda sekarang punya seperangkat alat analisis, 5 lensa ampuh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Anda bisa melihat apa yang seringkali nggak terlihat oleh orang lain. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda baca berita tentang jembatan yang mangkrak atau program bantuan yang nggak nyampe, coba deh pakai kacamata yang baru kita rakit ini. Lensa mana yang paling pas buat ngejelasin situasinya? Apa yang akan Anda lihat secara berbeda sekarang? Terima kasih sudah menyimak.